Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama program GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18, Lembaga Alkitab memberikan perikop, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Bahkan Rasul Paulus menulis dalam ayat yang ke-16 itu, sebab itu kami tidak tawar hati. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat sebelumnya, bagaimana suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia harus mengalami penganiayaan, dia harus mengalami penderitaan. Tetapi Rasul Paulus katakan dalam ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tawar hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kondisi seseorang di mana tidak memiliki semangat. Kondisi di mana seseorang tidak antusias. Tawar hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kondisi di mana seseorang mulai menjadi pasif. Nah, apa yang membuat mereka mulai tawar hati? Apa yang membuat mereka mulai menjadi tidak semangat lagi? Di hari-hari ini, ketika menghadapi suatu pergumulan, penderitaan, banyak orang yang mulai menjadi tawar hati. Banyak orang yang mulai menjadi tidak antusias lagi. Banyak orang menjadi mulai pasif. Tetapi yang Rasul Paulus tulis dalam ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati. Padahal mereka harus mengalami penganiayaan, mereka harus mengalami hal-hal yang tidak enak. Ketika kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, penderitaan yang begitu luar biasa yang dialami Rasul Paulus. Tetapi dalam ayat yang ke-16 ini, Rasul Paulus katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Wow, adalah hal yang luar biasa. Ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami penganiayaan, ketika harus mengalami tekanan demi tekanan. Tetapi Rasul Paulus bisa memberikan suatu pernyataan bahwa dia tidak tawar hati. Apa yang membuat Rasul Paulus tidak tawar hati? Bahkan di ayat yang ke-17 di situ Rasul Paulus katakan, penderitaan. Nah, apa yang membuat Rasul Paulus tidak menjadi tawar hati? Dalam ayat yang ke-16, Rasul Paulus katakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batinia mereka dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, apa yang membuat Rasul Paulus tidak tawar hati pada masa kesesakan? Apa yang membuat Rasul Paulus tidak tawar hati ketika harus mengalami penganiayaan, ketika harus mengalami penderitaan? Di ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang membuat Rasul Paulus tidak mengalami tawar hati ketika mereka harus mengalami penganiayaan? Rasul Paulus menulis dalam ayat yang ke-18, karena mereka memperhatikan yang tak kelihatan. Kenapa mereka memperhatikan yang tak kelihatan? Rasul Paulus katakan, sebab yang tak kelihatan adalah hal yang kekal. Apa hal yang kekal ini bagi kehidupan kita, bagi kehidupan Rasul Paulus? Janji Tuhan adalah kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Hal yang tak kelihatan berarti adalah suatu hal yang luar biasa ketika kita harus memperoleh itu. Dalam ayat yang ke-17 di situ Rasul Paulus katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Ternyata hal yang membuat Rasul Paulus tidak menjadi tawar hati pada masa kesesakan adalah mereka mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa, yaitu apa?
kemuliaan yang kekal. Mereka memandang kemuliaan yang kekal. Mereka tidak memandang penderitaan yang harus mereka alami. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita harus mengalami penderitaan di hari-hari ini, banyak proses yang datang, banyak masalah yang datang. Rasul Paulus mengingatkan, Rasul Paulus mengajarkan bahwa tetap pandang Tuhan, tetap pandang Kristus. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Nah, jalan keluar yang akan kita peroleh ketika kita bersama dengan Tuhan. Dalam kitab Amsal katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, jika engkau tidak semangat ketika engkau mengalami penderitaan, engkau tidak akan memiliki kekuatan. Bahkan ada firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ternyata ketika hati kita, ketika hidup kita tidak memiliki tawar hati, ketika hidup kita memiliki semangat, kita akan menang dalam masa kesesakan. Begitu juga Rasul Paulus katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Mereka memiliki kekuatan ketika mereka menghadapi pergumulan mereka. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Kami boleh bangun semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mau beraktivitas Tuhan, kami mau bekerja, kami mau beraktivitas Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang ambil alih atas setiap hal yang kami kerjakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kemanapun, dimanapun kami berada, kami percaya perlindungan daripada Allah Roh Kudus menjadi milik bagian kami. Terpujilah nama-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Engkau yang layak dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.